Perbedaan utamanya sekarang adalah kalau dulu di film-film yang bisa melakukan hanya yang ahli. Betul. Kalau sekarang semua orang bisa. Karena lewat handphone udah bisa. Karena sekarang software untuk melakukan deepfake ini udah gampang banget untuk dimiliki oleh orang dengan gampang. Itu ada open source di luar sana. Dengan satu klik pakai kamera biasa, nggak perlu pakai yang canggih-canggih, itu udah bisa. Iya, bahkan saya sempat dengar juga katanya di masa mendatang itu nanti saya misalnya suara saya di apa ya, dipelajari gitu, diambil nih suaranya Awe begini dan cara ngomong saya, cara bercanda saya begitu. Nanti katanya podcast nggak usah ada saya, katanya gitu. Beneran itu saya sempat dengar seperti itu. Nggak apa-apa sih Bang. Nah itu kan bisa positif, bisa negatif kan. Positifnya kalau saya meninggal, saya masih dapat uang. Tapi untuk apa? Kan saya udah meninggal. Kedalaman si orang Indonesia akan digital ya, sudah sangat jauh lah. Iya. Tapi literasi digitalnya tuh hanya 50%-nya. 50%-nya. Gitu. Nah itulah. Ini gara-gara ada portal jadi nambah 0,5% lah ya. 50,5%. Kenapa lo teriak-teriak gitu? Si Rudy Bang. Kenapa Rudy? Si Rudy Bang. Si Rudy. Aduh. Kenapa sih Rudy? Kenapa Rudy? Coba. Lihat Bang. Si Rudy kecelakaan Bang. Lihat nih videonya Bang. Oh iya. Ini tolong transfer dulu uangmu 5 juta. Saya habis kecelakaan ini, kasihan. Butuh uang sekarang ini buat biaya operasi. Kalau tidak saya mati nih Rini, tolong Mati nanti Bang. Sekarang ya Rini. Tuh, Bang Mamat. Ada duit 5 juta nggak? Enggak. Transferin nih Bang. Enggak. Takut mati dia Bang. Tenang dulu deh, mending lu sabar dulu ya. Nah. Lu lihat dulu nih, ini video asli apa palsu gitu loh. Wah ini kan asli udah jelas dia kirim ke WA. Iya sih, ini emang benar videonya Rudy, gambar Rudy. Terus ini profilnya juga WA juga ada foto Rudy ya. Mukanya Rudy. Tapi nomornya lo nggak save tuh. Mungkin emang dia pakai nomor lain. Tapi tar dulu nih, masalahnya zaman sekarang semua tuh bisa dipalsuin. Palsu. AI itu tuh udah bisa merekayasa gambar-gambar supaya semua tuh terlihat asli. AI apaan sih? Ini udah jelas-jelas dari Rudy. Deepfake. Kayak gimana orang ini jelas-jelas tuh kayak Rudy. Mana Bang? Udah transfer aja Bang. Aduh, gue juga nggak ada duit sih sebenarnya. Tapi mendingan kita tenang dulu. Kita harus kritis, kita pastiin si Rudy tuh sebenarnya ada di mana gitu. Nanti kucet deh. Tuh. Nah itu dia tuh, sehat walafiat tuh. Oh ya kan? Rudy, kemana aja? Iya, enggak dari mana-mana. Kirain tadi kecelakaan tau. Iya loh, panik loh dia. Taunya sehat. Iya, panik dia. Ada apa? Ada yang ngirim video, lu kecelakaan, pakai perban tadi kayak mumi. Video? Itu tuh. Ya ampun. Terus tapi dia ngirim ke WA saya. Iya. Wah berarti nomor saya udah kemana-mana ya Bang ya? Iya bisa jadi. Penipu nih, penipu. Apa nipu? Iya. Untung aku gak ketipu sama yang fake-fake itu ya kita Bang. Iya. Bajunya sama lagi. Makanya tuh sama yang sekarang dipakai juga. Sama tuh. Ih, penipu jago banget dia. Iklan ya? Iya. Deepfake ini. Ya udah. Alhamdulillah kalau AI. nggak kenapa-napa ya. Benar, iya. Iya. Udah sehat kan Bang? Sehat emang gak kenapa-kenapa. Ya udah lah Bang. Iya. Cabut dulu ya. Ngapain? Mau nyapu. Nyapu apa tuh? Nyapuin kesalahan teman. Ya. Ya udahlah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah kenapa? Kasihan lo dari tadi lo. Hah? Kasihan tadi, panik. Alhamdulillah apa maksudnya? Enggak kenapa-kenapa sih. Ini apa nih? Enggak ada. Ini apa nih? Enggak, ini anu doang ini tadi enggak ada apa-apa di Bang ini. Ya Allah, perban Rut. Jadi ini
tadi sebenarnya lu emang bener. Kacau banget lu nggak boleh kayak gitu. Ini tuh temen lu tipu kayak gitu. Tidak punya niat mau tipu sebenarnya Bang Mama. Cuma memang gimana? Sebetulnya lagi butuh sekali uang ini Bang Mama. Butuh jangan kayak gitu lah caranya. Banyak cara lain yang lebih baik. Ya kan coba tadi kau coba dukung saja dia, ya udah transfer ajarin mungkin dia lagi butuh. Enggak lah. Kan bisa. Kasian lah. Tidak, kau harus tanggung jawab ini. Berarti harus pakai uangmu 5 juta mana? Coba. Ya udah ini gade aja nih gerobak ini. Jangan dong, gua nggak bisa dagang. Ini kalau digade bisa dapat 6 juta, 1 jutanya untuk kau, 5 juta. Nanti saya transfer ke tempat pegadaian itu atau ke box bakso muda. Ayo sini mana. Nanti saya bikin video begini, saya ikat begini tuh. Baru mana HP cepat mana? Terus dia panik gitu kalau ngeliat lo gitu. Iya, sama tahu dia panik. Temannya mama. Kenal juga enggak. Ya udah benar nih, ini pegadaian aja nih, cepat ayo. Jangan dong. Nggak bisa nih Bang Mama. Saya lagi butuh ini Bang Mama. Tolong bantu lah. Enggak lo aja deh. Uang kosong kalau saya itu dari dulu saya makan bakso ada 5 juta itu. Atau itu aja aku balikin aja. Kecelakaan beneran aja. Kecelakaan beneran. Tabrak mobil betulan, nanti kita baru minta duit sama itu beneran mati saya Bang Mama. Gimana sih gue? Udah ini aja saya bawa. Enggak mau. Halo DigiFriends, bertemu lagi di Portal Podcast Obrolan Literasi Digital. Bersama saya Awe ya, host yang paling digital sedunia. Jadi yang kalian lihat ini adalah hologram saya. Jadi kalau ini tembus nih, digital banget nih kayaknya. Jadi portal ini adalah podcast yang membahas fenomena-fenomena di dunia digital pastinya, karena kita sudah pasti bersinggungan dengan sesuatu yang digital sekarang ini ya. Kita megang handphone kemana-mana gitu, dan supaya kegiatan berdigital kita aman dan nyaman, kita harus punya beberapa faktor, yaitu adalah seperti digital safety, digital etik, digital culture, dan juga digital satu lagi saya lupa, digital skill. Maaf ya. Nah, jadi tiap episode portal kita akan membahas hal yang berbeda-beda. Nah, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh AI. Halo Bang Awe. Halo DigiFriends, nama saya AI, anak intern. Yes. Oh, berarti magang. Anak intern, internasional begitu Bang. Anak gimana sih bilangnya ya? Anak sekolah internasional gitu Bang. Oh, maksudnya. SD internasional. Iya, SD internasional. Ya, tapi itu topinya topi SD negeri sih. Sana ya. Apa kabar Ical? Betul. Sama saya. Halo Bang Awe, gimana kabarnya? Apa? Halo Bang Awe, gimana kabarnya? Baik Ical gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Saya lagi ngerja dulu ya. Ngerja dulu apa sih bahasanya, apa sih ini? Bang Awe ini tahu bisa nggak sih diupdate ini dulu AI-nya, kok bahasanya aneh? Bang Awe tahu nggak saya cogan, asik, coba ganteng. Iya, terus? Bila harus, nggak ngerti FYP Bang Awe. Enggak, maksudnya bukan nggak ngerti FYP. Kenapa tiba-tiba begitu gitu loh? Gak ada juntrungannya. Iya namanya juga AI. Jadi kita ngomongin apa nih hari ini? Kita ngomongin sesuatu yang berhubungan dengan saya lagi Bang Awe. Apa tuh? Deepfake. 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 Deep itu dalam. Fake itu palsu ya. Palsu ya. Jadi ini adalah penipuan yang dilakukan oleh orang dalam. Ini mah pelakunya orang dekat Mas gitu. Biasanya kalau kedukun juga gitu kan ada. Bukan orang Jawa ini ya. Bukan ya. Jadi kita akan membahas tadi yang seperti Ical bilang itu adalah deepfake. Betul. Apa itu deepfake Bang Awe? Deepfake ya. Ini saya bacanya takut salah ya. Deepfake itu adalah teknologi yang memungkinkan manipulasi video dan audio yang membuat seolah-olah seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan. Menurut IDN Times ya, kasus penipuan menggunakan deepfake meningkat lebih dari 900% di tahun 2023. Wih. Ya, dibandingkan tahun 60. Karena emang belum ada. Belum ada, Pak. Ini karena masih kurang mumpuninya literasi digital masyarakat ya. 66% responden Indonesia mengetahui tentang deepfake, tapi dari 66% yang tahu soal deepfake tadi, cuma 38% yang yakin bisa membedakan yang mana deepfake
Yang mana risol? Enggak. Yang mana deepfake? Yang mana video asli. Ya kalau risol nggak masalah, ini terus tahu ya. Udah tahu. Nah kita akan ngebahas ini lebih dalam lagi nih bersama pakarnya nih. Betul, Pak. Ya. Loh iya dong, masih Ini pakarnya ya. pakarnya asli kan nih, bukan deepfake. Asli. Jangan AI Asli. juga. Ada Mbak Sati Raswanto, betul ya? Halo, Pak Sati. Halo, Mas. Bisa disapa nih. Sana. Ya. Hai, AI. Mbak Sati adalah presiden dan co-founder dari VIDA. Sebenarnya VIDA itu apa, Mbak? VIDA itu adalah sebuah perusahaan perintisan ya namanya kalau startup ya. Di bidang bahasa Indonesianya ya? Bahasa Nggak ngerti Indonesia, juga. iya. Perintisan ya bahasa Di bidang Indonesia. Baru tahu saya. teknologi Hah? kita itu adalah digital identity network. Oke. Jadi yang kita lakukan itu adalah melakukan verifikasi identitas, memfasilitasi tanda tangan elektronik dan melakukan autentikasi biometrik. Nah ini penjelasan tadi membuat AI pengen muntah karena dia nggak ngerti. Saya yakin dia nggak ngerti ya. Nggak ngerti. Nah kita akan ngomongin soal deepfake nih Mbak Sati. Tapi sebelum saya nanya-nanya, kita ada Vox Pop dulu yang sudah dikumpulkan ya dari Betul. tim Ya. portal. Coba Langsung aja, ini dia. berhubungan dengan deepfake. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Tadi gerakannya itu nggak real aja menurut gua. Enggak ada. Nggak ada. Hah? Ada yang aneh nggak? Iya orang aja sih. Iya orang. Rambutnya putih, kumisnya putih. Udah. Palsu sih. Gua ngelihatnya pas gerakan kepala sama bibirnya sih. Nggak terlalu seamless sama kayak live shoot. Karena lu tanya gini bisa jadi palsu, tapi asli sih. Karena lu tanya gini ini asli. Asli. Baru tahu gue. Pernah? Deepfake baru sekarang. Lagi. Kalau cara bedainnya sih gue ya itu tadi gue ngelihat gerakannya, gerakan kepala, gerakan bibir, terus habis itu kedipan mata gitu. Itu yang gue lihat sih. Tapi kalau secara kayak modeling orangnya gitu itu kelihatan real. Ya ini sih nggak smooth itu ya setelah tahu ya. Kayak nggak senatural orang kalau goyang-goyang kesini ini gitu. Baru nggak ya? Baru nggak. Nah itu ya. Pak tadi videonya juga sudah menjelaskan ya. Tapi kayaknya waktu dilihatin ini nggak ada suaranya. Jadi cuma pergerakannya aja. Tapi kalau ngomongin pergerakan, kayaknya tadi yang pakai kacamata tuh deepfake, Mbak. Itu ada aneh. Ya, Jangan-jangan dia deepfake-nya. Deepfake ya. Itu ya. Yang pakai headset juga tadi deepfake itu. Ya, ada komentar Mbak Sati tadi Morgan Freeman? Ya, kita tahu lah kita ngasih contoh yang itu karena memang itu sebenarnya deepfake Iya, gitu kan ya. dia juga memberitahukan itu bahwa Betul. itu palsu ya. Betul, tapi kalau ada orang yang bisa ngelihat bahwa ini deepfake, ada yang enggak, itu ya wajar-wajar aja gitu. Karena kan sebenarnya deepfake itu dibuat sedemikian rupa supaya Orang nggak sadar. seperti otentik, Iya, padahal iya, tidak gitu kan. Jadi ya wajar gitu, wajar apalagi- bahwa itu bisa nipu sebagian orang. Iya. Tidak nipu sebagian orang, dan itulah challenge-nya adalah di situ gitu. Iya. Nah, sekarang kalau nanya pertanyaan dasar dulu, deepfake itu sebenarnya apa gitu dan kenapa masyarakat perlu mengetahui tentang ini? Tadi udah dikasih definisi dari Mas Awe ya, Iya, gitu ya. saya baca nih Iya. ini tadi. Tapi sebetulnya jadi menambahkan apa yang Ya. tadi udah di-share sama Mas Awe, sebenarnya yang namanya deepfake itu kan semacam simulasi gitu ya. Algoritma yang dikembangkan untuk membuat video, foto atau audio itu seperti otentik gitu. Sebetulnya aplikasinya tuh udah lama Mas. Kalau misalnya kita mikirin, Oh iya. kalau kita mikirin film itu CGI gitu CGI ya. itu Itu kan deepfake sebenarnya kan gimana caranya kita mensimulasi suatu kondisi sehingga seperti otentik gitu kan ya. Apakah dia benar, misalnya apakah benar dia itu ada di settingan tertentu, Ya, kalau ya, misalnya ya. film action Ya. seperti itu ya. Itu kan sebenarnya memang sudah ada. Atau ini kayak biasanya kalau yang film-film kolosal gitu kadang-kadang Betul. orang kan tidak seramai itu Betul. ditambahin di copy paste jadi Betul. banyak. Jadi gimana kita memanipulasi Ya, gitu kan ya suatu kondisi lah Oke. dengan menggunakan algoritma. Ya. Tapi memang sekarang itu kan makin lama makin canggih.
Perbedaan utamanya sekarang adalah kalau dulu di film-film yang bisa melakukan hanya yang ahli. Betul. Kalau sekarang semua orang bisa. Karena lewat handphone udah bisa. Karena sekarang software untuk melakukan deepfake ini udah gampang banget untuk dimiliki oleh orang dengan gampang. Itu ada open source di luar sana. Dengan satu klik pakai kamera biasa, nggak perlu pakai yang canggih-canggih, itu udah bisa. Itulah bedanya. Jadi kenapa sekarang ini pemanfaatannya tuh sangat mudah. Ya karena teknologinya semakin canggih sehingga kita aja bisa gitu. Nggak usah harus ahli IT, nggak usah punya equipment tertentu. Iya. Dan kenapa masyarakat harus perlu mengetahui karena ada kemungkinan digunakan secara negatif ya Mbak ya. Betul. Jadi ya balik lagi namanya juga teknologi kan, aplikasinya bisa bagus bisa jelek. Betul. Gitu kan. Kalau bagus adalah nonton film kayaknya real banget nih gitu kan ya. Tapi yang jelek adalah ya kita ngelihat banyak beberapa contoh lah. Misalnya yang ini pura-pura jadi Morgan Freeman gitu. Ada contoh terakhir tuh yang secara global sempat viral tuh, ada satu perusahaan di Hong Kong yang ketipu sekitar 250 juta dolar kalau nggak salah ya. Oh ya? Iya, di mana orangnya itu video call sama CFO perusahaannya dia sendiri, kemudian dia transfer uang. Oh gitu. Karena dia pikir itu adalah CFO-nya dia yang minta untuk transfer uang. Wah, gokil sih. Gitu. Iya. Perusahaan ya. Perusahaan dari mana? Dari Hong Kong. Iya, dari Hong Kong. Perusahaan dari Hong Kong. Ditipu dari Hong Kong. Ya, ada tambahan nggak? Ada bang. Pengetahuan tentang deepfake memang sangat penting begitu kan. Karena teknologi ini punya potensi untuk disalahgunakan dengan berbagai cara. Nah, misalnya apa? Tuh, tadi penyebaran informasi palsu. Ya. Deepfake itu bisa digunakan untuk bikin video yang seolah-olah menunjukkan seseorang mengatakan atau melakukan hal yang tidak pernah mereka lakukan. Ya. Jadi hal ini dapat merusak reputasi seseorang, memicu perselisihan atau bahkan memicu propaganda. Ya. Yang kedua penipuan, yang tadi tuh. Di Hong Kong ya? Iya, penipuan dari Hong Kong. Nah, benar. Deepfake dapat digunakan untuk menipu identitas seseorang dan melakukan penipuan serta penipuan keuangan atau pencurian data. Oke. Yang ketiga itu ada cyberbullying. Jadi deepfake dapat digunakan untuk membuat video yang mengintimidasi atau mempermalukan seseorang. Iya, mungkin misalnya Ical. Iya. Badannya kambing. Kalau itu mah udah ketahuan bohongnya bang. Kalau kepalanya Mio tuh baru. Mio badannya kambing. Boleh. Masih asli. Nah ini buat DigiFriends kita juga mau ngasih tadi kan ada satu ya Morgan Freeman. Nah ini ada beberapa lagi contoh deepfake nggak tahu udah disiapin nama AI. Ada bang. Coba nih bener nggak nih Mbak yang di nih coba kita deepfake. lihat. Coba. Betul nih. Nah loh. Nah ini siapa namanya? Emma Watson. Emma Watson ini real deepfake. Ini kayaknya cuma filter aja ya sebenarnya ya. Halus kayaknya nih. Filter juga deepfake maksudnya? Tergantung. Kalau cuman ini nggak deep berarti kan ya? sebetulnya fake aja, nggak deep amat. Filter tuh salah satu cara menciptakan deepfake. Jadi kayak misalnya jadi kalau misalnya kita lagi sehari-hari yang video call itu tadi, itu sebenarnya adalah deepfake. Dia naruh filter, tapi filternya adalah muka orang gitu. Oh iya benar. Coba hilang lagi tadi. Ada lagi nih. Ntar lu yang tadi Oh, gimana sih? Tadi. Lagi enak lihat Emma Watson nih kan udah jadi kamu. Udah jangan pindah-pindah. Jadi ganti aja nih dari Berikutnya. Berikutnya. Obama. Original, yang beda apanya nih? Cukurannya sama. Bedanya mulutnya Bang Awe. Cukurannya yang satu 3 cm atau 2 cm ya. Yang tahu Asgar doang nih. Mulutnya apa sih? Yang satu lebih halus, yang artifisialnya lebih halus mukanya. Bopeng-bopengnya hilang. Oh iya, nggak perlu ke RH ya. Ini artificial tuh maksudnya AI generated gitu ya, artificial ya. Bukan facial ya. Di sini. Bukan dia habis di facial gitu. Artificial. Lo kalau di Bekasi ada tulisannya gini, Faisal gitu. Lu apa Faisal? Kata facial maksudnya. Oke. Berikutnya ada nih. Nah, ini yang Tom Cruise pernah lihat nih, ada videonya kalau nggak salah ya. Kok malah deepfake-nya lebih mirip daripada original? Oh enggak, yang originalnya ini orang lain kan? Orang lain, Mbak. Ini orang pura-pura jadi Tom Cruise. Jadi Tom Cruise. Ini ada videonya kalau nggak salah ya. Oke. Ada. Oke. Nih. Nah, dia ini bukan hanya dia mempelajari gesturnya. Jadi gesturnya udah mirip, mukanya langsung di fake jadi mirip banget. Iya. Mr. Movie Star. Are you nervous? Gak kelihatan ya? I said no, Mr. Gorbachev, I'm not. Luar biasa ya. Nervous, I know.
He goes, well, remember how much a polar bear weighs? I said, polar bear? He said, enough to break the ice. It's the last time I've ever seen Mikhail Gorbachev. What's up, TikTok? Tuh. Mirip banget ya. You guys cool if I play some sports? Tapi emang aslinya juga keren sih ya. Kayaknya kalau yang culun-culun juga nggak bisa juga sih. Iya, ini komitmen ya, komitmen. Ini panjang ya, kita mengikuti kegiatan sehari-harinya dia atau bagaimana ini? Lama banget ya. Abis ini lagi nonton. Abis ini mau masak nih Bang Awen. Oke. Ada lagi satu yang mirip banget sama Tom Cruise Bang Awen. Coba. Ah ini. Nah, paling mirip udah. Aduh. Langsung aduh. Mau golf juga aja. Ya tapi benar tadi tuh masuk dalam defect. Iya, sebenarnya mungkin tadi kayak AI udah ngomong ya. Salah satu bahaya paling besar defect itu kan adalah penyalahgunaan gitu ya. Antara lain adalah penipuan gitu. Jadi kalau misalnya di yang kita lihat sehari-hari, kebanyakan defect itu melakukan penipuan dengan mencuri identitas gitu. Oh. Ya, jadi misalnya kita mau daftar atau buka akun online gitu ya, misalnya mau buka bank digital online gitu. Yeah. Itu kan biasanya ada proses untuk membuka rekening dengan masukin informasi kita dalam KTP, kemudian mengambil selfie gitu kan. Yeah. Nah, selfie itu kalau misalnya bayangin itu bukan Tom Cruise sebenarnya tuh, tapi orang itu ngaku-ngaku sebagai Tom Cruise karena dia punya KTP-nya Tom Cruise gitu kan. Jadi dia masukin NIK-nya si Tom Cruise gitu kan ya, tanggal lahir. Di kemudian, bank di Sumenep gitu. Nah, misalnya gitu kan. Ini kok Tom Cruise daftar di sini? punya ini. Jadi mukanya sebetulnya adalah mukanya AI gitu, tapi AI naruh filter sehingga naruh deepfake sehingga mukanya muka Tom Cruise gitu. Sehingga terbukalah itu akun dengan nama Tom Cruise padahal sebenarnya bukan dia. Itu bahayanya ya. Betul. Masih ada lagi Cal tadi? Masih ada lagi nih Bang. Oh iya. Kita main nah ini. Belum. Oh ini anaknya ini ya. Coba. Oh ini kompilasi Panji ya. Siapa dulu yang diplagiatin? Ngacak dulu kali. Yang itu kayaknya beneran Panji deh Bang. Iya, itu adalah sebagian dari deepfake ya. Nah ini emang serem lah ininya ya kalau dipikir-pikir. Selain itu apalagi Mbak? Tadi kan udah contohin juga penggunaan tadi daftar bank atau apa gitu. Nah kalau tujuan negatif biasanya deepfake dipakai buat seperti apa? Ya satu yang tadi ya penipuan pencurian identitas. Ya, pencurian identitas. Sebetulnya buka akun itu adalah satu ya, tapi kemudian kalau ngapainnya buka akun terus dipakai buat transaksi. Nah jadi sebetulnya untuk melawan deepfake ini nggak hanya cukup pada saat kita buka akun aja intinya gitu ya, tapi juga pada saat setiap transaksi itu perlu ada satu intervensi gitu supaya deepfake ini tidak terjadi gitu. Dengan bentuk kalau di VIDA kita pakai biometric authentication gitu, jadi deepfake supaya pada saat dia melakukan transaksi nggak bisa gitu. Kemudian tentunya ya balik lagi tadi Mas AI boleh Kang AI, Bang AI boleh panggil Ical aja sih. Oh, iya. AI juga boleh. Ical, A-nya Ical, Abang Ical. Abang Ical boleh. Penyebaran informasi palsu gitu ya. Jadi misalnya nih gitu ya, misalnya Mas Awe tiba-tiba pacarnya terima video gitu dari Mas Awe, kita putus gitu kan ya. Padahal ternyata itu saingannya Mas Awe, bukan Mas Awe. Ngaku-ngaku gitu kan. Wah ini menimbulkan ide nih buat yang nonton. Gitu tuh cara itu kan penyebaran informasi palsu yang mungkin korbannya satu orang gitu. Tapi coba kalau penyebaran informasi palsu ini levelnya di level kota, level nasional, nasional, pejabat negara. Betul. Jadi bahaya banget ya. Itu menjadi bahaya banget. Jadi misalnya ada satu pejabat negara menyebutkan satu informasi yang ternyata salah gitu, dan itu menyebabkan kericuhan atau ada perusahaan yang harus ditutup dan lain-lain ya, itu kan sangat berbahaya. Iya, ada yang pura-pura jadi presiden gitu. Kita perang lawan Malaysia, udah diserang ternyata. Udah contohnya serem banget. Iya, tapi itu tidak mungkin terjadi ya. Ada bisa mungkin terjadi gitu. Dan kalau yang tadi kan kayaknya yang Tom Cruise bercandaan. At least bercandaan itu satu, tapi kedua juga secara suara bukan suara Tom Cruise ya.
Nah ini kan AI ini makin lama makin canggih, jadi bahkan AI yang bukan hanya yang muka tapi image. Suara juga. Betul. Dan kalau lihat tadi ya, AI itu kan dulu kita mikirnya cuma pada saat selfie filternya. Terus kadang-kadang kalau kita gini-gini, filternya geser Pindah, ya. ya. Ini kan udah enggak, coba lihat tadi contohnya. Jadi makin lama bahkan dengan gerakan yang dinamis pun deepfake itu tetap bisa dilakukan sekarang. Oh, canggih ditambah juga ya. dengan audio, wah udah. Iya, bahkan saya sempat dengar juga katanya di masa mendatang itu nanti saya misalnya suara saya dipelajari gitu, diambil nih suaranya Awe begini dan cara ngomong saya, cara bercanda saya begitu. Nanti katanya podcast nggak usah ada saya katanya gitu. Beneran itu saya sempat dengar seperti itu. Nggak apa-apa sih Bang. Nah itu kan bisa positif, bisa negatif kan. Positifnya kalau saya meninggal, saya masih dapat uang. Tapi untuk apa? Kan saya udah meninggal. Buat keluarga saya. Anak, istri. Iya. Ada teman? Nggak ada Bang Awe, aman dia. Tadi mau sebutin contoh, tapi udah disebutin tadi sama Mbak Sati. Soal yang di Hongkong tadi tuh. Menurut Mbak Sati ini kenapa jumlah masyarakat kita yang bisa mengidentifikasi defect tuh sangat minim? Karena memang algoritmanya diciptakan sedemikian rupa sehingga untuk menipu ya. Untuk menipu, dan algoritma itu kan semakin lama semakin canggih. Jadi mungkin yang hari ini tadi kan ada mbak-mbak yang berhasil untuk ngelihat bahwa itu deepfake ya. Mungkin yang iterasi berikutnya dia udah nggak bisa lihat lagi. Iya, gitu. Jadi memang kecerdasan buatan itu ya. Buatan itu diciptakan ya supaya tidak bisa terbaca, terdetek ya. Tidak bisa terdetek dengan mudah, terutama oleh manusia. Jadi sekarang ini memang perlu dikembangkan juga tools untuk bisa melawan deepfake tersebut gitu. Nah, ya itu kan? tuh. Jadi saat ini di data terakhir yang kita punya itu dari 10.000 algoritma untuk deepfake, hanya ada sekitar 3% algoritma yang melawan deepfake. Oke. Jadi sulit. Jadi harus dipersiapkan tools-toolsnya ya Mbak. Apa aja sebenarnya toolsnya itu seperti apa? Ya salah satu sebetulnya yang kita lakukan di Vida itu menciptakan yang namanya deepfake shield ini gitu. Jadi deepfake shield ini adalah gimana caranya apabila ada manipulasi image itu bisa tertangkap sehingga satu transaksi itu bisa ditolak gitu ya. Nah, manipulasi image itu seperti apa sih bentuknya gitu ya. Kadang-kadang kalau kita mau melakukan selfie untuk melakukan pendaftaran, itu sebetulnya ada dua jenis penipuan lah kita nyebutnya ya. Yang satu yang versi gampang dulu. Kalau versi gampang zaman dulu itu mau selfie, nih Sati mau selfie, ada orang mau pura-pura jadi Sati, dia mau selfie, dia taruh instead of Sati dia taruh fotonya Sati, atau dia taruh screen yang ada videonya Sati gitu kan ya. Atau dia ngeprint fotonya Sati terus dia taruh dia bolongin gitu, macam-macam ya. Itu sebetulnya cara yang lebih mudah gitu, dan itu juga semua orang bisa gitu ya. Tapi itu sekarang udah gampang sekali untuk untuk tertangkap gitu, untuk tertahan itu udah gampang. Kalau yang deepfake ini memang ada beberapa layer yang harus dilakukan untuk mencegah gitu ya. Yang satu tentunya layer security gitu. Jadi pada saat kita mau ngambil kameranya itu bisa diambil alih nggak sama orang gitu ya. Jadi kita mulai dari infrastrukturnya dulu gitu ya. Terus kemudian pada saat orang itu melakukan selfie ya atau video lah ya gitu ya. Ya itu memang ada algoritma tertentu yang kita create untuk bisa ngelihat apakah ini menggunakan filter atau tidak. Gitu. Jadi ada algoritmanya sendiri lah. Dan algoritmanya itu dinamis. Jadi setiap ada attack baru itu kita pelajari sehingga algoritma kita juga terus berkembang sesuai dengan penipuan yang ada di lapangan. Ya, kalau yang cuma kayak ngecek-ngecek video nih, beneran nggak sih itu? Ada nggak sih? Ini mungkin ada aplikasi yang seperti itu yang buat ngecek-ngecek atau bisa nggak Mbak? Kalau teman saya ada yang ngirim, nih kayaknya bohong nih kita Pak. Iya, sebetulnya saat ini sih belum ada yang untuk konsumen ya. So far ya. Jadi kebanyakan tuh ya? memang kebanyakan yang kita lihat lah ya, karena kan kita juga bisnisnya B2B ya. Kebanyakan itu digunakan untuk bisnis, tapi not a bad idea ya buat ide bisnis. Ya karena tadi kalau misalkan untuk mutusin cewek gitu kan artinya personal ya, bukan betul. Masa saya ke Vida Mbak? saya tidak sanggup membayar Vida untuk enggak, kalau pakai Vida app gratis
gratis kok Mas. Jadi ada ya. masih bisa. Tapi sebenarnya ya ini mungkin nanti pertanyaannya lebih gimana caranya. Nanti kita bisa bahas juga gitu. Gimana sih caranya kita mengidentifikasi mana yang deepfake? Beberapa tips-tips lah gitu untuk. Nah, kita sebelum itu kita ke dulu ada tambahan ya. Nah, disinilah kita itu Bang Awe, pentingnya kita tidak langsung percaya dengan apa yang kita lihat. Jadi kita saya nggak percaya sama kamu. Saya juga nggak percaya sama kamu. Saya lihat kamu juga saya nggak pernah percaya. Nggak apa-apa Bang Awe nggak percaya saya, tapi saya percaya sama Bang Awe. Apa sih? Oke lanjut. Kita harus meningkatkan kemampuan berpikir kritis Bang Awe. Ya. Jadi critical thinking kita itu harus kita kembangkan. Yang pertama bersikap skeptis. Jadi kita jangan mudah percaya pada ya, betul. Jadi kita jangan mudah percaya pada apa yang kita lihat atau kita dengar. Terutama jika tampaknya itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Misalnya nih ada orang yang bilang kau ganteng deh Bang Awe. Jangan percaya tuh Bang Awe. Pasti itu bohong atau tidak dia meminjam uang. Ganteng. Ganteng. Namanya orang Palu Bang Awe. Dia benar. Yang kedua, periksa sumbernya. Jadi cari tahu dulu siapa yang bikin videonya, dari mana asalnya, dan apakah mereka itu memiliki reputasi yang kredibel. Jadi cari kalau yang bikin videonya bukan sutradara ternama itu kayak Steven Spielberg atau George Lucas, jangan percaya itu Bang Awe. Ya itu yang bikin apa sih? Mereka itu AI. Itu sutradara yang bikin film apa? Oh, film luar lah pokoknya. Film Amerika mereka nih Bang. Terus lanjut. Yang ketiga itu perhatikan inkonsistensinya. Deepfake itu sering sekali mengandung inkonsistensi kecil. Seperti gerakan mulut yang tidak sinkron, kedipan matanya yang tidak wajar, atau perubahan pencahayaannya yang secara tiba-tiba. Iya, tapi ini tadi seperti Mas Tati bilang, kemungkinan akan makin baik ya. Lama-lama mungkin nggak bisa kebaca juga. Kalau yang kayak begitu berarti makin bingung lagi tuh Bang. Oke, yang berikutnya. Bandingkan dengan sumber lain. Jadi cari video atau gambar lain dari orang yang sama untuk melihat apakah ada perbedaan yang terlihat atau tidak. Yang berikutnya, pertimbangkan konteksnya. Jadi pikirkan dulu apakah video itu masuk akal, apakah konsisten dengan apa yang kita ketahui tentang orang atau peristiwa yang ditampilkan. Jadi misalnya tuh kayak kalau kita lihat video muka saya nih kan, tapi saya lagi ngebahas matematika seperti Jerome Pauline, itu jelas palsu itu Bang, karena saya nggak ngerti. Aslinya saya kan ini. Iya, kelihatan sih tadi ngomongnya Jerome Pauline. Jerome. Gue masih di bisa bahasa Inggris sebenarnya Anda. Nah, tadi kan yang bahasa cerita tuh itu udah terjadi ya. Yang penipuan tadi berarti yang Vida lakukan ada tuh yang memang memasukkan pakai mukanya dipasuin gitu untuk untuk buka akun banyak. Iya, banyak itu berarti ya. Sekarang udah banyak. Nah, kalau yang harus kita waspadai apa? Yang mungkin kedepannya akan bisa jadi terjadi gitu? Iya. Sebetulnya gini, namanya teknologi itu kan adalah tools, gitu ya. Kita balik ke yang basic tadi ya. Tools itu bisa untuk kebaikan dan untuk tidak baik gitu. Jadi di sini at the end of the day memang orang gitu ya, orang yang menggunakan tools itu kan menjadi penting. Jadi yang tadi Mas AI, Mas Ical bilang itu berpikir kritis itu penting sekali gitu. Jadi kontekstual gitu kan ya, apa-apa itu kontekstual. Yang pertama tentunya kalau kita mau membuka akun atau melakukan suatu transaksi online, terpercaya nggak nih platform yang lagi kita pakai ini? Gitu kan ya. Mungkin kalau jualan Vidanya, dia pakai Vida atau enggak? Itu jualan Vida. Terpercaya atau tidak gitu. Terus kedua, kalau misalnya kita lihat satu informasi, memang tadi ya, apakah dia itu konsisten atau enggak. Tapi balik ke konteks ya. Yang Mas AI bilang tadi itu betul banget yang Mas Ical bilang. Ini mungkin nggak orang itu ngomong seperti itu. Atau misalnya ada video orang ini lagi ada di mana? Ada di Sumeneb gitu ya. Pada bulan April 2024. Mungkin nggak dia ada di Sumeneb di tanggal tersebut gitu kan ya. Atau dia ngomongin soal ABC gitu ya. Oh dia nggak punya kredensial kok untuk ngomong ABC. Itu mungkin bukan dia kali, gitu kan ya. Jadi sebetulnya ujung-ujungnya berpikir kritis dan apa-apa tuh harus ditaruh di dalam konteks gitu ya, bahwa mungkin apakah ini otentik atau tidak, gitu. Dan ini dari sumber yang terpercaya atau tidak. Ya. Gimana, Hai? Ngeri banget ya.
Deepfake ini saya mau tanya dong Mbak. Ini ada keuntungannya nggak sih ini deepfake? Maksudnya positifnya ada nggak sih? Dari tadi kita ngomong negatif terus gitu Mbak. Biar kita positive thinking sekarang ya. Ya balik lagi sebetulnya banyak. Mungkin sebetulnya kita nyebut deepfake itu karena kata-katanya deepfake gitu ya, jadi ada konotasi negatif gitu kan ya. Tapi sebetulnya balik ke contoh CGI film tadi ya gitu, kegunaan positifnya itu juga banyak. Jadi satu yang tadi ya di industri kreatif, gimana caranya supaya kita tuh bisa benar-benar immerse dan engage ke dalam suatu film gitu kan ya. Terus kedua, kalau misalnya kita ngomongin sektor pendidikan gitu misalnya. Nggak tahu pernah lihat atau enggak, jadi ada satu app bahasa yang benar-benar pada saat kita belajar bahasa itu tuh deepfake-nya digunakan sedemikian rupa sehingga kita pada saat nyerap bahasa baru itu jadi gampang banget gitu. Karena beneran kita bisa relate ke orang tersebut gitu ya. Atau bahkan ada yang orang itu ngambil suara kita dan dia melogatkan si bahasa baru itu dengan suara kita. Jadi kalau gue ngomong bahasa Perancis akan seperti itu. Bunyinya tuh seperti itu. Kayak gitu ya. Itu di sektor pendidikan tuh aplikasinya tuh sangat banyak gitu ya. Terutama gimana caranya kita bisa menyerap informasi dengan bantuan si AI ini gitu. Di sektor kesehatan juga sama sebetulnya. Jadi ada beberapa, kadang-kadang kan kalau misalnya kita pergi ke satu rumah sakit, apalagi kalau kita misalnya di negara yang berbeda gitu. Kadang-kadang kan komunikasi ngasih tahu kita sakit di bagian mana segala macam itu kan sangat sulit gitu ya. Kemudian kita nerima jawabannya juga akan sangat sulit karena mungkin orang itu ngomong dengan anggapan kita kasar, padahal enggak, memang itu budayanya seperti itu. Ya di sektor kesehatan atau di care lah ya, di healthcare. Jadi bagian yang care sebelah sana, nurse-nya atau dokternya itu bisa ngomong dengan cara yang bisa kita terima dengan baik, gitu, dengan menggunakan deepfake ini, meningkatkan empati gitu kan ya. Jadi kita juga nerima informasinya bisa dengan lebih baik. Ya, jadi ternyata banyak tuh di dunia pendidikan ya sudah sangat bisa kita gunakan dengan positif gitu. Betul. Ya. Kalau tadi yang paling ini memang umum itu untuk industri film seperti itu ya. Iya. Bayar. Ada juga sekarang beberapa yang membuat penyanyi-penyanyi atau musisi-musisi yang sudah meninggal dunia, Mbak. Iya benar. Terus dihidupkan lagi sebagai karya gitu. Betul. Itu yang di Inggris ada ABBA, ada konser ABBA. ABBA itu ya? Iya. Oh ya. Full konser, seolah-olah mereka konser. Oh. Kita nonton seolah-olah mereka konser. Saya taunya itu dulu Tupac Shakur. Tupac Shakur. Iya, Tupac Shakur. Tahu Tupac sayur kalau lu taunya ya. Itu tahu, iya betul. Yang untuk konsumsi aja saya tahu. Almarhum Chrisye juga pernah ya dibikin jadi kayak lagu baru. Ya, Nat King Cole pernah waktu itu. Iya. Tapi kalau dia tuh digabung-gabungin. Ya. Dari suara-suara dia digabung-gabungin gitu. Oke. Itu masuk deepfake gak? Masuk juga ya? Semua yang sebetulnya memakai artificial intelligence sehingga menjadi otentik itu sebenarnya deepfake ya. Ya. Oke. Nah, ini apa challenge yang paling berat buat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang deepfake ini gitu? Jadi di Indonesia itu kan memang penetrasi digital sudah sangat maju. Ya tapi kan? Tapi literasi digitalnya itu kalau ngelihat survei dari Asosiasi Fintech Indonesia ya. Jadi penetrasi digital udah sangat baik, tapi literasi digital itu terlambat 50%. Oh. Nah, dari situ literasi keuangan digital itu 50%-nya lagi dari 50% yang literasi digital. Iya. Kita nggak pernah, saat ini belum ada survei untuk ngomongin soal yang AI, literasi AI ini ya. Tapi kalau misalnya ngelihat white paper-nya, white paper yang dikeluarin VIDA mengenai deepfake, itu memang bahkan banyak sekali profesional yang lebih dari 50% tuh tidak tahu deepfake itu apa dan tidak tahu harus bagaimana kalau misalnya diminta untuk menanggulangi gitu atau diminta untuk melawan gitu. Wah, apa ini? Putar sendiri bang. Maaf. Kok gue jadi kaget? Kenapa? Kepencet. AI-nya lagi nge-lag. Kenapa dikasih dark pedal? Kepencet. Iya. Lanjut. Tapi mana tuh? Ya gitu. Jadi literasi, jadi literasi itu sangat penting karena balik tadi ya. Yang dibutuhkan itu
adalah gimana cara kita berpikir kritis. Karena yang namanya AI, jadi mau ketawa. Karena yang namanya AI, algoritma deepfake dan lain-lain itu akan semakin canggih, makin lama makin canggih. Jadi kalau itu adalah semacam poison gitu ya, antidotnya gitu ya, penawarnya itu juga harus berjalan, berjalan seiring gitu. Ya tadi kedalaman si orang Indonesia akan digital sudah 20%. sangat jauh lah. Iya. Tapi literasi digitalnya tuh hanya 50%-nya. 50%-nya. Gitu. Nah itulah. Ini gara-gara ada portal jadi nambah 0,5% lah ya. 50,5. Lumayan lah kita. Ya kan? Gara-gara kita jadi lebih lah. Ada tambahan nggak? Jangan cuma nyetel video aja. Orang lagi ngomong nyetel video. Nge-lag bang, diganti beneran lu. Laptopnya nge-lag bang. Nge-lag. Enggak, AI-nya nge-lag. Maaf ya teman-teman. Ada tambahan nggak? Meskipun terdapat tantangan, berbagai upaya terus juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang deepfake Bang Awe. Ya. Seperti yang pertama, kampanye edukasi. Jadi melakukan kampanye edukasi melalui berbagai media untuk menjelaskan tentang deepfake dan bagaimana cara kerjanya. Ya. Contohnya melalui portal inilah. Ya, betul. Yang kedua, pengembangan teknologi deteksi deepfake. Jadi mengembangkan teknologi yang dapat membantu dan mengidentifikasi deepfake dengan lebih akurat. Seperti yang dibikin sama Mbak Sati. Aduh, error lagi ya. Mbak Sati dengan Mbak Sati. Perlu di-upgrade ya. Emang Mbak udah jelek banget. Dengan vidanya dia. Ya. Yang ketiga, kerjasama antar pihak. Jadi membangun kolaborasi antara pemerintah, organisasi nirlaba, platform online, dan akademisi untuk memerangi deepfake. Ya. Gitu, Bang Awe. Jadi memang bareng-bareng juga ya semuanya ya, karena ya tugas bareng-bareng lah supaya orang sebenarnya aware dulu kali ya Mbak bahwa ini tuh bukan sekarang yang beredar kan hanya lucu-lucuan, tapi bahwa ini bisa ada potensi bahaya juga loh. Pun dengan ada potensi bahwa ini akan membantu kita pastinya. Ya. Tapi lucu-lucuan itu juga positif kan sebenarnya. Iya betul. Bikin ketawa, bikin happy. Ketawa. Yang Panji tadi tuh ketawa-tawa orang banyak kan. Nah ini tadi nih. Minta Mbak Sati untuk kasih tips membedakan yang mana deepfake, yang mana asli, yang mana palsu. Ya, tadi kita udah sempat touch sedikit lah ya gitu ya. Tapi yang pertama selalu melihat konteks lah ya. Oke. Iya kan. Jadi satu misalnya nih dapat WhatsApp dari temen, gitu kan ya. Ini benar atau enggak? Ya pertama video. Sumbernya dari siapa? Apakah dari temen yang memang seneng apa-apa di forward atau enggak gitu kan? Simpelnya gitu kan ya. Jadi sumbernya dulu dari mana? Kedua kemudian ngelihat, oke ini video Mas Awe ngomong seperti ini nggak mungkin nih. Atau Mas Awe jago banget bahasa Spanyol. Ngomong Chinese. Jago banget bahasa Spanyol, bahasa Arab, bahasa Tiongkok gitu kan ya. Ini kayaknya nggak mungkin nih, itu kan kontekstual gitu ya. Terus balik lagi tadi Mas Ical ngomong, nih topiknya nggak mungkin kayak Mas Awe kok tiba-tiba gitu ya. Iya betul. Nah jadi ya itu kita melihat konteks. Dulu. Kemudian memang kita bisa ngelihat fisik videonya juga gitu kan. Apakah ada lag? Apakah mulutnya tuh bergerak sesuai sama apa yang dia omongin. Itulah hebatnya. Sekarang deepfake itu kita ngomong bahasa apapun deepfake-nya ngikut soalnya gitu kan mulutnya. Jadi itu udah di beberapa bulan terakhir ini aja itu udah banyak perkembangan di mana itu menjadi lebih bagus lagi gitu ya teknologinya. Tapi kan mungkin dia nggak selalu pakai software yang paling terakhir tuh. Jadi kita tetap bisa ngelihat fisiknya itu ada yang nggak sinkron nggak apa yang diomongin pakai bahasa Spanyol tapi dia lagi ngomong I tapi A mulutnya gitu kan. Itu ya yang bisa diinin ya. Kalau alat khusus gitu ada nggak Mbak? Nggak ada ya? Alat khusus ya kalau misalnya untuk kebutuhan bisnis ada sebenarnya. Ada. Aplikasi gitu sudah ya. Ada. Iya, aplikasinya tuh sudah ada. Jadi semacam kayak Vida Deepfake Shield itu sebetulnya adalah teknologi liveness kita nyebutnya. Oke. Liveness itu artinya apakah betul itu adalah orang yang otentik atau bukan. Iya. Gitu. Tapi itu memang kebanyakan dipakai oleh enterprise, dipakai oleh bank, dipakai oleh perusahaan asuransi dan lain-lain. Iya. Nah, itu yang untuk perorangan ini ya. Kita juga ya tadi sih beneran mungkin konteks dulu ya, lihat konteks dulu, jangan gampang percaya aja langsung. Nah itu sih. Ada tambahan dari apalagi langsung forward. Nah iya. Ada tambahan sedikit nih Bang Awe. Tadi sudah dijelaskan itu gerakan bibir, gerakan mata,
Ada juga ini, lakukan riset. Jika Anda melihat video yang mencurigakan, cari informasi lebih lanjut tentang video tersebut, dan orang yang ada di dalamnya juga harus di riset. Yeah. Yang berikutnya ada gunakan akal sehat. Jadi percayalah dengan akal sehat kalian. Jika sesuatu terasa terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, nah kemungkinan besar itu juga defect. Gitu Bang Awe. Ya. Nah terakhir juga ini tadi sudah ditanya juga sama ya tentang kegunaan positif dari deepfake ya. Ini kayaknya ya katanya punya contoh-contohnya. Ada Bang Awe. Nih video pertamanya. Malaria isn't just any disease. It's the deadliest disease there's ever been. Se dice que ha matado más de la mitad de la población que ha existido. وما زالت تقتل طفلا كل دقيقتين. Mais nous pouvons y mettre fin. Nous savons comment, nous en avons la possibilité. हमें और अधिक कार्रवाई की जरूरत है. 我们需要让世界领导人关注。 Hivyo tunazindua kampeni ya sauti. Speak up and say, malaria must die. One voice can be powerful, but all of our voices together, then they will have to listen. Malaria must die, so millions can live. Nah, ini untuk iklan ya masyarakat. Betul. Tentang malaria ya, tapi David Beckham, nah ini dipakai deepfake. Dikasih tato. Enggak, itu memang tato Bang. Itu bukan defect. Jadi dia pakai berbagai macam bahasa ya dalam menyebarkan informasinya itu ya. Betul. Ini dalam bidang kesehatan juga berarti nih kalau kayak gini ya ya. Iya betul. Kayak tadi kan kampanye tentang kesehatan malaria. Iya ya. Kalau contoh dalam pendidikan ada nggak? Dalam film ada. Oh film. Film itu. Yang tadi setel itu ya? Iya. Udah lewat. Enggak dilihat dulu. Kan tadi belum jelas. Oke. Nah, ini dia. Nah. Oh, ini hijau. Berarti look dong nih kalau hijau. Ya. Nah itu Bang Awe. Apa? Itu coba jelasin. Kalau ini saya tahu Bang Awe. Jangan kepandang enteng saya Bang Awe ini. Yang tadi itu dia pemerannya dulu, dia itu sudah tua sekali sebenarnya Bang Awe. Ya. Karena di film ini dia dimunculkan kembali dengan mukanya yang sangat muda. Ya. Benar kan? Ya, siapa itu? Pintar. Pemeran utamanya Bang. Iya siapa namanya? Michael Schumacher. Oke. Itu ya tadi ya. Jadi memang ada negatif tapi ada positifnya juga. Betul. Tinggal kita memilih untuk yang mana. Sambil kita juga waspada terhadap orang-orang yang menggunakan itu sebagai hal yang negatif ya Mbak ya. Begitu. Ada komentar Mbak tadi yang tadi? Lagi mikirin ini sebenarnya pada saat pandemi dulu lumayan kalau beberapa kampanye kesehatannya pakai deepfake iya, benar cuma juga waktu belum, COVID ya. Iya, cuma kan waktu itu belum seperti sekarang. Kita bikin lagi deh. Enggak. Jangan. Masa videonya. Videonya. COVID-nya enggak usah. Videonya aja. Jadi mari vaksinasi gitu-gitu ya. Yang ngajak Ronaldo gitu ya kan. Lionel Messi. Masih Ical. Enggak usah juga. Kalau dia mau deepfake. Telepon aja, emang nganggur. Nah, ini juga kita ngasih kesempatan buat DG Friends untuk nanya nih ke Mbak Sati ya lewat IG story-nya Literasi Digital Kominfo. Nah, ini udah ada beberapa yang dipilih sama ya, apa coba? Jangan susah-susah ya? Enggak susah-susah. Tebak-tebakan nih Mbak, bukan? Iya. Pertanyaan pertama. Dari Andi Rahaf _ Cara agar tidak terpengaruh sama konten deepfake. Ini terpengaruh apa nih maksudnya nih? Supaya tidak gampang percaya kali maksudnya Mas Andi ya. Tadi ya konteks itu ya Mbak ya? Iya, mungkin buat Mas Andi tadi udah sempat dibahas beberapa kali di throughout the episode gitu ya. Jadi yang pertama memang kita harus ngelihat konteks dari apa yang kita lihat itu gitu kan ya. Jadi kalau sesuatu yang sangat misalkan kayak tadi ya
saya minta putus, itu kan sesuatu yang apa ya? Personal. Iya. Contohnya gitu. Iya, maksudnya enggak, tapi justru itu kan jadi dalam ya Mas tadi contoh itu ya Mas. Menurut saya itu yang paling dekat sama masyarakat umum nggak sih? Iya nggak sih? Iya kan? Kalau yang terkembang kan kan tinggal telepon pacar kamu benar. Nah itu dia, kan itu sesuatu yang masa sih? Iya. Nah ada gitunya dulu lah. Iya betul. Harusnya itu tadi skeptis ya, skeptis berpikir untuk hal-hal yang cukup besar. Iya. Bagi kita. Ini mungkin nggak ya orang kemarin masih sayang-sayangan gitu kan? Gitu. Iya. Ya Cal. Betul. Ada lagi nggak? Ada nih Bang. Pertanyaan berikutnya dari Andre.Rizky. Kalau nge-share video deepfake apakah bisa kena hukum? Oke. Ini kan sebenarnya balik ke konteks tadi ya. Video deepfake-nya tuh apa? Kalau video deepfake David Beckham tadi lagi bilang malaria Mazda ya mungkin bagus ya dong ya. Nggak apa-apa gitu karena itu bukan fake news lah ya istilahnya gitu. Jadi ya tergantung apa-apa itu tergantung konten ya. Jadi bukan defect-nya, tapi isinya tuh fake atau enggak? Betul. Ya nggak sih, kalau isinya memang fake ya mungkin akan bisa terjadi. Dan tentunya ya tujuan gitu ya. Kalau men-share itu kan bisa, misalnya aku nge-share something ke Mas Awe, itu mungkin apapun itu fake atau tidak, itu nggak ada konsekuensinya lah ya gitu ya. Tapi pada saat kita nge-share, tapi kita nge-share ke publik. Seluas apakah audiens yang kita bisa pengaruhi gitu kan. Itu kan sangat pengaruh ya. Apa namanya terhadap dampak dari apa yang kita share itu gitu. Tapi harus minta izin juga nggak sih Mbak? Misalnya kalau kita bikin video kayak David Beckham tadi dia tentang malaria, harus izin dulu dong dengan David Beckhamnya. Mau bikin video tentang ini. Dia mau nyebar-nyebar nomor WA-nya David Beckham gitu maksudnya ya. Buat izinnya gimana caranya? Mas David tolong gitu. Ya mungkin nanti akan ada peraturan sendiri kali ya kalau misalkan kayak tadi Morgan Freeman dipakai gitu untuk apapun intinya ya mungkin harus ada izin dan mungkin ada hak ciptanya gitu ya. Mungkin ya. Mungkin sekarang belum terlalu ini karena penggunaannya masih baru. Ya. Yang penting DigiFriends juga jadi sadar bahwa ya dengan adanya defect ini jadi mungkin banyak hal yang bisa terjadi baik positif dan negatif. Betul. Begitu ya Mbak Sati ya. Mbak Sati terima kasih sekali sudah ngobrol-ngobrol ya. Aku yang terima kasih. Terima kasih sekali. Sangat berguna sekali ini buat DigiFriends semuanya agar kita juga makin tahu gitu bahwa bahaya-bahaya apa yang bisa terjadi di dunia digital buat kita ya kan? Betul. Ya. Nah, buat DigiFriends jangan lupa nonton terus portalnya podcast obrolan literasi digital. Di follow juga semua akun sosmednya ya, itu di Literasi Digital Kominfo ya. Betul. Kalau mau nanya-nanya juga boleh, lihat aja di IG-nya Instagram ya, lewat Instagram ya. YouTube-nya juga jangan lupa di-subscribe, di-share videonya. Kan cita-citanya mau mengurangi digital literacy berapa? 1%? 2%? 5%? Yang ambisius dong Mas. 0,5 ribu. Sama aja. 0,5 juta. Sama aja. Ya udah kalau kita terima kasih sekali Mbak Setia. Terima kasih. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di DigiFriends di portal podcast obrolan literasi digital, podcast yang akan bikin kita makin cakap digital. Terima kasih. Dadah.